warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Farida? Apa kabar warga Depok? Hari ini saya merasa sangat bahagia, mudah-mudahan demikian juga dengan sahabat Farida dan warga Depok. Tetap semangat, insya Allah segala kondisi yang kita hadapi pasti di balik semuanya akan ada hikmah. Sahabat Farida, kembali kita bertemu dalam Safar on Depok, sebuah wahana untuk kita bisa saling menyapa, berbincang, berbagi, dan saling peduli. Safar on Depok kita hari ini, kita akan menemui dua sosok yang punya peran penting dalam permasalahan kependudukan dan catatan sipil. Kembali kita bertemu dengan Bu Nur Aini Widayati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, atau biasa dipanggil Bu Ani, nama ngetopnya. Dan Bu Ani tidak sendiri, ditemani oleh Kabid Pendaftaran Penduduk, yaitu Bapak Jaka Susanta. Apa kabar, Bu Ani? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Farida, bertemu lagi di Safar on Depok. Ya, kami mengucapkan terima kasih Ibu, sudah 2 kali kami silaturahimi. Senang sekali ya Bu, kita akan gali lagi permasalahan kependudukan di Kota Depok. Apa kabar Pak Jaka? Alhamdulillah, baik Bu. Siap Bu Kadis. Sukses ya Pak Jaka ya atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Disduk Capil Bisa. Ya, insya Allah bisa untuk memberikan pelayanan kependudukan kepada warganya. Hari ini, sahabat Farida, kita akan bincang tentang 2 hal. Yang pertama masalah KTP, kemudian yang kedua ini yang menarik sebenarnya, masalah kartu identitas anak. Kalau yang dewasa, identitasnya bentuknya adalah KTP. Tapi ini menarik, sejak tahun 2016 ya, Bu Ani dan Pak Jaka ya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan bahwa setiap anak Indonesia dan termasuk anak Depok itu harus memiliki kartu identitas anak. Ini menunjukkan perhatian yang amat sangat terhadap permasalahan perlindungan anak. Ini juga memudahkan anak-anak untuk bisa mengakses berbagai sarana umum serta mencegah adanya perdagangan anak. Nah, Bu Ani, gimana nih tentang kartu identitas anak? Kenapa sih anak harus punya dan kemudian manfaatnya apa? Ya, terima kasih Bu Farida. Halo sahabat Safar on Depok. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat lagi seperti pertemuan sebelumnya. Amin. Baik Bu Farida, nanti secara detail mungkin Pak Jaka nanti akan menjelaskan. Tetapi yang jelas kartu identitas anak ini kalau dalam rencana pembangunan jangka menengah kita ke depan, kita mengenal identitas penduduk. Jadi KIA ini menjadi identitas penduduk sekarang, yaitu ketika penduduk dari 0 tahun sampai 17 tahun kurang sehari, mereka harus punya yang disebut dengan kartu identitas anak atau KIA. Dan ketika dia sudah berumur 17 tahun, maka dia nanti harus memiliki KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Yang insya Allah nih kabar baiknya dari pusat bahwa ke depan KTPL nanti akan berbentuk ID digital. Artinya sudah dengan menggunakan handphone saja, sudah tidak perlu lagi membawa KTP kemana-mana. Itu informasi yang terbaru, insya Allah akan di-launching cepatnya oleh Dirjen Dukcapil pada tahun ini. Mudah-mudahan ya Bu Farida kita salah satu yang punya ID digital. Luar biasa. Ya. Pak Jaka, ini kan kartu identitas anak sudah banyak diberikan ke anak-anak. Gimana tuh ekspresi anak-anak Pak? Mereka bangga banget ya Pak punya kartu, nggak kalah keren sama orang dewasa. Iya, Bu Farida. Jadi dari yang sudah mendapatkan, dari beberapa yang memang secara langsung dapat kita berikan, yang jelas ekspresi anak pasti bangga ya mempunyai identitas tersendiri. Demikian juga yang nggak kalah bahagianya orang tuanya, karena memang banyak yang anak-anak kan yang sebelumnya belum paham karena diurus oleh orang tuanya mendapatkan KIA, baru tahu mereka mempunyai identitas. Jadi ekspresi mereka, masyarakat sangat bahagia. Iya, bagaimana Pak untuk pengurusan kartu identitas anak Pak? Sama manfaatnya seperti apa Pak? Untuk apa saja? Ya, mungkin harus saya ceritakan terlebih dahulu ya. Untuk kartu identitas anak ini sebetulnya Kota Depok ini adalah pelopor. Pelopor. Ya, salah satu pelopor dari beberapa kota dan kabupaten di se-Indonesia. Di antaranya adalah Kota Depok, karena Kota Depok telah menerbitkan kartu identitas anak ini pada tahun 2015, yaitu melalui Perwa
tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 baru keluar Permendagri 2 tahun 2016 tentang penerbitan kartu identitas anak. Di sini jelas Depok terlihat sebagai pelopor ya. Nah, jadi awalnya kartu identitas anak itu fisiknya yang lokal Depok itu berbeda ya, karena setelah nasional kita wajib mengikuti nasional. Jadi sekarang yang warnanya merah muda dengan gambar belakang peta Indonesia. Karena memang induknya adalah Dirjen Adminduk, maka kita harus mengikuti itu. Nah, salah satu tujuan penerbitan kartu identitas anak adalah untuk memberikan kepastian identitas seseorang, karena kan selama ini yang mempunyai identitas hanya orang dewasa, yaitu 17 tahun ke atas. Sementara anak-anak yang di bawah 17 tahun, mereka tidak memiliki identitas khusus, kecuali yang memang sekolah ada kartu pelajar ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya kartu identitas anak, anak yang mulai baru lahir 0 tahun itu sudah mendapatkan kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak ini adalah bukti tadi disebutkan oleh Ibu Farida bahwa salah satunya adalah untuk perlindungan. Mengapa dikatakan perlindungan? Karena syarat untuk mendapatkan kartu identitas anak adalah memiliki akta kelahiran. Baik. Jadi KIA itu adalah reward dari akta kelahiran. Iya. Nah, sementara akta kelahiran itu adalah bukti sah suatu kewarganegaraan. Anak yang lahir di suatu negara pasti diberikan akta kelahiran. Itu sementara yang. Bu Ani, berkaitan dengan KTP, ini tadi ada perkembangan terbaru yang membahagiakan. Bisa lebih diperjelas lagi, Bu Ani? KTP digital ya, itu nanti kewenangannya adalah Kementerian Dirjen Dukcapil, akan secara nasional akan dideklarasikan oleh atau dicanangkan oleh Kementerian. Memang belum, tetapi isu ini akan dikeluarkan oleh Pak Dirjen. Artinya ke depan secara teknologi bahwa identitas ini akan berbentuk digital ya, memudahkan kita juga dalam perjalanan gitu ya, apapun juga. Karena kan sekarang ini bahkan beberapa layanan publik sendiri masih minta yang berbentuk KTP legalisir ya Pak Jaka. Kadang-kadang kita bingung, KTP masih dilegalisir juga gitu. Dan tadi sudah saya sampaikan, dan diantaranya ya tadi KIA. Betul sekali tadi kata Pak Jaka terkait dengan KIA ini adalah merupakan paket integrasi akta kelahiran. Makanya ketika mengurus akta kelahiran pasti kita akan berikan KIA-nya, berikut juga perubahan pada kartu keluarganya. Itu, dan alhamdulillah walaupun belum mencapai target baik, tapi insya Allah salah satunya juga ke depan kita akan terus memperbanyak untuk mencetakkan akte kelahiran. Makanya dalam peraturan wali kota tahun nomor 51 tahun 2020 kita di sana sudah merubah beberapa hal, adalah tidak perlu ada permohonan pun apabila dalam database kami seorang anak mempunyai akta kelahiran, maka kami akan cetakkan KIA-nya dan nanti akan didistribusikan melalui kelurahan-kelurahan untuk warganya mengambil. Itu salah satunya. Dan sekarang pun yang sedang tren adalah vaksin, Bu Farida, vaksin 12 tahun. Iya, itu sekarang udah banyak nih, gara-gara ada vaksin 12 tahun daripada bawa kartu keluarga, kan mending bawa KIA karena pasti minta NIK. Dan NIK itu cukup dilihat pada kartu identitas anak. Kartu identitas anak ya. Tadi menarik ya Pak Jaka, kalau yang lahir kemudian mengurus akte kelahiran, otomatis dia akan mendapatkan bonus kartu identitas anak. Nah, sementara yang anak-anak yang kemarin sebelum kartu identitas anak ini dicanangkan, walaupun Depok tadi lebih advance ya, 1 tahun sebelum Kementerian Dalam Negeri menetapkan. Nah, ini bagaimana pendekatannya untuk anak-anak yang sebelum adanya aturan KIA ini? Sistemnya seperti apa Pak? Jemput bola atau kemudian berkoordinasi dengan sekolah? Atau sekarang ini kan ada RW ramah anak nih Pak Jaka, apa juga ada sinergi dengan RW ramah anak? Untuk yang sudah memiliki akte kelahiran sebelum tahun 2015 tentunya belum memiliki kartu identitas anak. Nah, di tahun 2016 kita sudah keliling ya ke semua sekolah. Itu dulu masih ada UPTD pendidikan, kita bekerja sama, kita di SDED tiap kecamatan kita melakukan jemput bola. Kemudian kita lanjutkan juga ke madrasah. Dalam 2 tahun terakhir ini kita sudah menyiapkan juga ya kebijakan tadi bahwa kita akan cetak kartu identitas anak meskipun tidak ada permohonan dari warga. Jadi orang yang terdata di database kami mempunyai akta kelahiran langsung kita cetakkan, khususnya bagi yang kita duga akan diperlukan, misalnya usia mau daftar sekolah SD, mau daftar sekolah SMP. Nah, itu kita prioritaskan untuk dicetak.
Nah, di tahun ini kita di tahun 2020 akhir ya kita sudah menyebarkan via WA pendaftaran pembuatan kartu identitas anak via WA. Nah, itu sangat mudah. Tidak perlu kemana-mana, cukup WA. Nanti KIA-nya akan kita kirimkan ke kelurahan dan kepada masyarakat diberitahukan. Sebetulnya hari itu juga langsung jadi, cuman persoalannya adalah kita tenaga kurir ya yang memang masih terbatas. Baik. Jadi ya paling bisa kita sampai ke kelurahan 4 hari. Ya, alhamdulillah. Disduk Capil memang bisa ya Bu Ani dan Pak Jaka dan menunjukkan gitu ya komitmennya. Ya, alhamdulillah warga Depok ya yang dewasa, insya Allah untuk identitas kependudukannya dari waktu ke waktu pelayanannya akan terus diperbaiki dan semakin optimal. Demikian juga untuk anak-anak tidak perlu khawatir identitasnya juga tersendiri ya melalui kartu identitas anak dan banyak memiliki manfaat sebagai bentuk perlindungan anak. Bu Ani dan Pak Jaka, kita pengen ngobrol lagi tapi karena waktu yang terbatas terpaksa kita akhiri. Nanti ketemu lagi ya dengan tema-tema kependudukan dan catatan sipil lainnya sambil menunggu tadi ya KTP digital ya Bu Ani ya. Ya, izin Bu Farida, mungkin saya bisa tambahkan, ada nomor layanan WA yang tadi disampaikan oleh Pak Jaka, boleh saya sebutkan, silakan, mungkin ada warga atau sahabat Safar on Depok yang ingin mengetahui, ada di nomor 0813 1674 2676. Diulang Bu. 0813 1674 2676. Silahkan melalui layanan WA ini nanti warga atau para orang tua bisa melakukan permohonan untuk pembuatan cetak KIA anak-anaknya. Dan salah satu syaratnya adalah akte kelahiran. Ya. Insya Allah Pak Jaka nanti yang akan melayani. Siap. Bisa ya Pak Jaka? Insya Allah. Siap. Insya Allah. Baik, sahabat Farida, satu pesan untuk kita semua, termasuk juga untuk saya tentunya. Inovasi itu butuh keberanian. Hanya orang atau organisasi pemberani yang siap untuk berinovasi. Dan hanya organisasi inovatif yang selalu menjadi rujukan bagi organisasi lainnya. Terima kasih Bu Ani, Pak Jaka, atas di Safar on Depok. Saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKS, undur diri. Sampai jumpa lagi sahabat Farida di Safar on Depok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu ya.